Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kinematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Nama saya Calvin Gilberto Lubanturuan. Nama saya Ali Ahmad Anendra. Dan saya Muhammad Rafi Akbar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi apa itu kinematika. Kinematika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari gerak relatif dari elemen-elemen mesin, yaitu kecepatan dan percepatannya. Kecepatan dan percepatan tersebut diperoleh dalam bentuk yang berguna sebagai informasi untuk mendapatkan gaya-gaya dinamik yang bekerja pada elemen-elemen mesin tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian materi kinematika. Yang pertama adalah kedudukan, jarak, dan perpindahan. Lalu ada kelajuan dan kecepatan yang berisi kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus berubah beraturan GLBB yang terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Lalu ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat dan gerak parabola. Oke, selanjutnya materi yang pertama, kedudukan, jarak, dan perpindahan. Pertama, kedudukan atau posisi. Jadi apa sih kedudukan atau posisi itu? Kedudukan yaitu letak posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Jadi posisi itu merupakan vektor. Misalnya sebuah partikel berada pada koordinat P, X, Y, Z, maka vektor posisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi vektor posisi R di titik P itu sama aja kayak X vektor satuan I ditambah Y vektor satuan Z ditambah Z vektor satuan K. Dengan IJK merupakan vektor satuan searah X, Y, dan juga Z. Yang kedua ada perpindahan dan jarak. Perpindahan itu yaitu perubahan kedudukan atau posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Misalnya sebuah partikel bergerak dari posisi titik A 2,3,4 menuju posisi B 6,3,7. Faktor posisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi vektor posisi A-nya itu dapat dinyatakan sebagai vektor posisi R di titik A sama dengan 2 dengan vektor satuan I ditambah 3 vektor satuan J ditambah 4 vektor satuan K. Sedangkan vektor posisi B dapat dinyatakan sebagai vektor posisi R satuan B sama dengan 6 vektor satuan I ditambah 3 vektor satuan J ditambah 7 vektor satuan K. Nah, vektor perbedaan partikel tersebut adalah, nah jadi ini intinya itu kita tinggal, kan kita mau mencari perpindahannya. Nah, jadi perpindahannya itu dicari dengan cara posisi B atau posisi sesudahnya itu dikurang sama posisi awal. Jadi nanti yang sama vektor satuan I itu dikurang sama vektor satuan I. Jadi 6 dikurang sama 6 vektor satuan I dikurang sama 2 vektor satuan I. Jadi yang sama vektor satuannya sama itu dikurangi aja. Nanti ujung-ujungnya untuk mencari jarak perpindahan partikel tersebut adalah R sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu hasilnya 5. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Pertama ada kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan rata-rata itu didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh sepanjang lintasan persatuan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Rumusnya itu adalah V rata-rata sama dengan S per T. Dengan V-nya itu sama dengan kelajuan rata-rata dalam meter per second. S-nya itu jarak total yang ditempuh dalam meter, dan T-nya itu waktu tempuh yang dibutuhkan dalam second. Selanjutnya ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. V rata-rata sama dengan R2 dikurang R1 per T2 kurang T1 sama dengan delta R per delta T. Dan untuk graf satu dimensi itu dinyatakan sebagai V rata-rata sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1 sama dengan delta X per delta T. Nah, yang ketiga ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah laju perubahan posisi sesaat terhadap waktu atau limit dari kecepatan rata-rata untuk selang waktu delta T mendekati 0. Nah, kecepatan sesaat sudah dinyatakan dengan rumus V sama dengan limit delta T mendekati 0 delta R per delta T sama dengan dr per dt. Dan untuk graf satu dimensi dapat dinyatakan sebagai V sama dengan dx per dt. Itu turunan pertama dari X dalam T terhadap waktu T. Oke, selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, jadi GLB ini adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan memiliki kecepatan tetap. Yaitu maksud kecepatan tetap itu arah dan juga besarannya itu tetap. Serta percepatannya itu 0 atau A sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka bisa kita katakan bahwa kecepatan itu dapat diganti dengan kelajuan. Sedangkan perpindahan juga dapat kita ganti dengan jarak. Nah, persamaan yang berlaku di gerak lurus beraturan ini adalah S sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T. Ini kalau pakai bahasa Indonesia itu yang jarak kecepatan waktu itu ya.
Selanjutnya ada Carnavy constant, maka grafik pada GLB adalah, nah ini. Jadi kalau untuk grafik yang ada garis lurusnya ini, itu merupakan grafik jarak terhadap waktu S1 dikurang T. Sedangkan kalau yang bentuknya ada persegi ini, itu grafik kecepatan terhadap waktu V dikurang T. Nah, dari grafik di samping dapat diperoleh, V-nya itu sama dengan tan theta, sama dengan delta S per delta T. Dengan S itu luas daerah yang diarsir di dalam persegi panjang ini. Nah, kemudian ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang kecepatannya tetap. Nah, ini semua ini semua memiliki rumus. Biasanya sih kalau dari saya itu dikenal dengan rumus Shufat equation. Nah, Shufat equation ini cuma perlu 4 informasi. 5 informasi. S itu displacement atau X dikurang X final dikurang X initial nih. X final kurang X initial. Habis itu U atau V0 itu adalah kecepatan inisial. V itu sama dengan, atau Vx itu sama dengan velocity final atau velocity paling akhir atau kecepatan akhir. A itu acceleration atau percepatan, itu seberapa cepat kecepatannya diganti per unit waktu, dan T itu sama dengan waktu. Nah, di dalam persamaan rumus Shufat ini ada simbol plus minus, ini tergantung dengan arah pergerakan objek dan arah percepatan objek. Apabila arah pergerakan objek dan arah percepatan objek itu sama, maka akan ditambah, jadi objeknya semakin cepat. Apabila arah laju objek dengan arah percepatan objek itu berlawanan, maka akan dikurang, sehingga objek akan memperlambat. Nah, gerak jatuh bebas ini memiliki prinsip yang sama dengan Shufat, tetapi kondisinya diganti. Nah, tetapi aksel I-nya diganti dengan G, yaitu sebuah konstan yang berarti akselerasi gravitasi bumi, yang biasanya nilainya sekitar 9,81. Itu biasanya. Terus itu pergerakan benda ini si G ini pasti ke bawah. Nah, ini persamaan gerak jatuh bebas ini dengan Shufat kayak velocity final ya itu sama dengan gravitation multiplied by time, dan kemudian persamaan yang lainnya. Nah, gerak berarti ke bawah ini apabila bendanya diberikan kecepatan inisial pada saat dilepaskan turun ke bawah. Nah, kalau gini sih tinggal ditambah aja ada velocity inisial, habis itu ditambah karena sama-sama ke bawah, jadi semakin banyak. Nah, ke atas, kan kalau ke atas itu melawan arah gravitasi kan. Jadi samaan ke atas ini akan mengurang. Jadi velocity final ini akan berkurang. Nanti pada saat velocity-nya 0, pada saat 0, nanti akan turun lagi. Jadi pada saat ke atas kecepatan yang mengurang, jadi berhenti, nanti kembali ke jatuh bebas, di mana itu akan naik jatuh. Jadi itu ada persamaan gerak vertikalnya dan persamaan yang lain-lain. Seperti ketinggian maksimum sama dengan kecepatan inisial pangkat 2 dibagi oleh 2 kali graviti. Waktu terbang maksimum sama dengan
Waktu ke atas maksimum sama dengan kecepatan inisial bagi gravity, dan waktu di udara sama dengan 2 kali waktu maksimum. Ya, silakan yang kecepatan. Baik, saya lanjutkan. Jadi, percepatan didefinisikan sebagai hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu berlangsungnya perubahan kecepatan tersebut. Kecepatan sesaat adalah perubahan kecepatan sesaat dalam waktu atau limit dari kecepatan selang waktu dan mendekati nol. Bisa dilanjut slide-nya? Good boy. Jika suatu gerak lurus beraturan berpadu dengan gerak lurus berubah beraturan yang kedudukannya saling tegak lurus, maka akan didapat lintasan yang berbentuk parabola, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Komponen gerak pada suku X, gerak lurus beraturan GLB. Kecepatan awal V0X sama dengan V0 cos delta 0. Kecepatan horizontal konstan dalam selang waktu Vx sama dengan V0X sama dengan V0 kali cos delta 0. Jarak horizontal yang ditempuh peluru pada waktu T adalah X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. Jarak maksimum jangkauan terjauh dari peluru adalah X. M sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta 0 tutup kurung dibagi gravitasi. Komponen gerak pada sumbu Y, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan awalnya V0 Y sama dengan V0 dikali sin theta 0. Kecepatan vertikal pada waktu T, Vy sama dengan V0 Y dikurang Gt sama dengan V0 sin theta 0 dikurang Gt. Tinggian peluru pada waktu T, Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T dikurang setengah Gt kuadrat. Ketinggian maksimum peluru Y sama dengan 0 dinyatakan YM sama dengan buka kurung V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 tutup kurung dibagi 2G. Besar kecepatan gerak peluru V sama dengan dari V kuadrat X ditambah V kuadrat Y. Arah kecepatan gerak peluru dapat ditentukan dengan persamaan tan theta sama dengan Vy per Vx. Lanjut. Ayo, yang akan membahas soal. Nah, sekarang kita akan menunjukkan 3 soal matematika. Nih, contoh pertama. Saat kegiatan praktikum, siswa harus memindahkan lalat dari sebuah wadah ke wadah lain dengan bius lalat dan jatuh mereka dalam kondisi tidak tegak. Adapun lalat yang diberikan sangat terang. Apalagi mereka menghantam dengan kecepatan yang sedapat 2 meter jam. Maka akan mampu meninggal. Nah, kini kita punya seorang guru bernama Ali yang menjatuhkan lalatnya dari ketinggian 30 cm. Jadi ditanya, lalat Ali akan mati ketika menghantam tanah. Untuk informasi tambahan, akselerasi gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per jam. Nah, jawabannya kecepatan final sama dengan kecepatan inisial pangkat 2 ditambah 2 kali kecepatan dikali dengan displacement adalah kecepatan inisial sama dengan 0 karena lalat dijatuhkan dari kondisi tidak bergerak. Nah, akselerasi sama dengan 0,8 yaitu G. S sama dengan 30 cm atau sama dengan 0,3 meter. Ya, kita tinggal masukin aja semua nomor-nomornya. Jadi plot habis itu X pangkat 2 sama dengan 5,88, habis itu kita akar pangkat jadi 2,42 meter per detik. Nah, 2,42 meter itu lebih besar daripada 2 meter per detik. Jadi apabila Ali menjatuhkan lalat pada jarak 30 cm, maka lalat Ali akan meninggal.
Itu lalatnya lalat apa ya? Lalat buah. Apa tuh lalat buah bahasa ininya apa ya? Drosophila apa film memang testes. Gimana aja dia? Kan boleh. Ini sebuah lain Ali Ahmad Anendra mengangkat mikroskop dan mencapai hingga setinggi 1,5 meter dalam waktu 2 detik. Diasumsikan bahwa pergerakan vertikal mikroskop langsung dengan kecepatan konstan dari keadaan diam. Nah, pertanyaannya ada dua. Berapa kecepatan rata-rata mikroskop dan berapa kecepatan mikroskop pada saat mencapai 1,5 meter? Nah, untuk kecepatan rata-rata ini sama aja dengan kecepatan, yaitu A. Berarti kita menggunakan ini rumus dari Sufat ini. Habis itu kita isikan dengan informasi yang kita punya di atas, kita ambil dan masukkan ke dalam rumus Sufat. Habis itu kita kalikan, kita lakukan semua proses matematikanya. Jadi kita mendapatkan nilai 1,5 sama dengan 2A. Jadi A itu sebenarnya 1,5 dibagi 2. Berarti kecepatan rata-ratanya itu 0,75 meter detik pangkat 2. Kecepatan saat mencapai 1,5 meter ini sama aja dengan kecepatan final. Berarti kecepatan final kita ambil dari Sufat lagi. Kecepatan final sama dengan kecepatan inisial ditambah percepatan dikali waktu. Itu sama yang kita masukkan semua informasi kita punya. Berarti jadi 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5 meter per detik. Baik, itu saja dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus ya, Pak. Saya juga guys. Bis, Pak. Baik.